Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita masih bisa mengikuti acara pidato hari ini. Tak lupa mari kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, pelita di akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, saya Micha Nainsa dari SD Negeri Balikpapan yang akan berpidato bertemakan tentang hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Teman-teman yang berbahagia, saat menjalankan puasa Ramadan, tentu saja kita harus menaati aturan dan syarat yang ada, supaya ibadah puasa kita berkah dan mendapatkan rahmat olehnya. Puasa adalah ketika kita diharuskan untuk menahan hawa nafsu yang ada di dalam diri sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang dianggap membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum secara disengaja. Ini tentu saja dapat membatalkan puasa, karena sejatinya ketika berpuasa adalah kita harus menahan hawa nafsu, baik itu nafsu makan minum dan nafsu berhubungan badan. Nah, jika di tengah-tengah ibadah puasa kita justru dengan sadar makan dan minum, jelas puasanya akan menjadi batal. Terdapat dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan hal tersebut, yakni terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa kita boleh makan dan minum apa saja sebelum terbitnya fajar. Yang kedua, merokok. Seluruh ulama telah sepakat bahwa seseorang yang menghisap rokok ketika melaksanakan ibadah puasa, tentu saja puasa yang dijalannya akan menjadi batal. Hal tersebut karena merokok sama saja dengan makan dan minum. Sebenarnya terdapat perdebatan mengenai apakah perokok pasif yang hanya menghirup asap rokok itu juga termasuk batal puasanya. Nah, jawabannya adalah tidak batal, karena perokok pasif sama sekali tidak menghirup asap rokok dari sumbernya, melainkan dari asap rokok yang berterbangan di udara dan terhirup ketika ia tengah bernafas. Yang ketiga, muntah. Sama halnya dengan makan dan minum, muntah dapat membatalkan puasa ketika dilakukan secara sengaja. Maka, apabila tengah sakit, dianjurkan untuk tidak melaksanakan puasa terlebih dahulu. Bagaimana maksud dari muntah yang disengaja? Yakni dengan memasukkan jarinya ke dalam tenggorokan yang mengakibatkan dirinya muntah. Yang keempat, mengeluarkan mani. Para ulama telah sepakat bahwa seseorang mengeluarkan mani secara tidak sengaja, maka puasa yang dijalaninya tidak batal. Yang kelima, berhubungan seksual. Berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan secara sadar tentu saja menyebabkan puasa yang dijalaninya menjadi batal. Yang keenam, murtad. Hal ini tentu saja menyebabkan puasanya batal, karena syarat sah dari puasa yakni beragama Islam. Namun jika seseorang melakukan murtad, tentu saja dirinya sudah bukan beragama Islam lagi dan tidak sah puasa yang dijalaninya. Yang ketujuh, haid atau nifas. Hal ini akan dialami oleh para wanita yang tengah berpuasa, lalu tiba-tiba dirinya mendapatkan haid, maka otomatis puasa yang dijalaninya menjadi batal. Meskipun haid tersebut terjadi menjelang terbenamnya matahari atau hampir waktu berbuka. Sama halnya dengan wanita yang sedang hamil, tiba-tiba keluar darah nifas, maka puasa yang dijalannya akan menjadi batal. Yang kedelapan, gila dan pingsan. Para ulama telah sepakat bahwa seseorang yang dalam kondisi gila diwajibkan untuk berpuasa. Dirinya diperbolehkan untuk melaksanakan puasa ketika ia sudah sadar dan sembuh dari penyakit gila tersebut. Demikian sedikit pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda ketika puasa Ramadan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.